Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Kemarin aku nggak upload video ya teman-teman, karena aku ada beberapa hal ini dan itu yang mesti diurus. Jadi baru bisa upload video hari ini buat kalian. Kalian ada pada kangen belum sama cerita horor yang aku bawain? Kali ini aku barusan aja baca. Sebenarnya ini kisahnya udah lama banget nih teman-teman, dari tahun 2014 nih. Ceritanya beredar di internet dan udah di-repost sama beberapa sosial media yang aku cek, udah ada di ini dan di itu. Jadi aku juga pengen bawain nih di YouTube. Mungkin ada salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian belum tahu kisah ini. Nah, seperti di judul, di thumbnail yang kalian baca, judulnya adalah tentang pesugihan. Wow, teman-teman, ceritanya di luar ekspektasi aku. Bener-bener gak nyangka, aku terkejut sampai bener-bener nganga gini mulut aku bacanya gitu. Karena emang bener-bener shock ada yang seperti itu di dunia ini di zaman now. Oke teman-teman, langsung aja kita bacain kisahnya. Kisah ini aku ambil dari sosial media yang paling terkenal pada zaman baheula. Sampai sekarang juga masih banyak peminatnya, yaitu Kaskus. Diupload sekitar tahun 2014. Sayangnya ini penulis maunya ditulis sebagai Mr. X. Jadi aku nggak bisa kasih tahu ke kalian siapa penulis sebenarnya. Namanya di Kaskus pun Mr. X ya. Cuma dia kasih judul Namaku Setan Part 2. Sebenarnya dia tulis cerita juga di part 1, tapi bukan mengenai apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi itu cerita berbeda. Jadi di part 2 ini dia akan ceritain tentang pesugihan yang akan kita bahas kali ini. Oke teman-teman, siapin telinganya. Kalian boleh sambil rebahan, sambil tiduran. Nggak perlu ngelihat muka aku juga nggak apa-apa. Yang bosen juga nggak usah dilihat muka aku. Dengerin aja, pasang headsetnya, pasang earphone-nya. Jadi kalian bisa memahami sambil membayangkan kejadian yang dialami si Mr. X ini. Nanti aku akan sebut saya sebagai Mr. X ya. Oke, ini dia ceritanya. Probolinggo bukanlah kota yang besar, namun tempat wisatanya lumayan bikin kita terkagum-kagum. Namun, ada saja tempat wisata yang tidak dapat perhatian dari pemerintah, terutama masalah perawatan dan kebersihannya. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan, tetapi sebuah tempat yang didatangi banyak orang, namun menyimpan misteri yang membuat mata saya terbelalak dan syok luar biasa. Siang itu saya ingin makan siang di luar, namun karena habis gajian kemarin sesekali saya ingin makan makanan yang agak mahalan. Berawal dari rekomendasi teman-teman kantor dan searching di Google, mendaratlah di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di Probolinggo. Dan kabarnya rumah makan ini pernah didatangi pejabat-pejabat tinggi dan artis-artis. Wow, karena penasaran seperti apa rasanya dan kebetulan perut mulai keroncongan, langsung saya parkir motor saya dan masuklah saya ke dalam rumah makan tersebut. Memang yang dikatakan teman-teman saya benar adanya. Rumah makan ini benar-benar ramai sekali, sangat penuh. Semua kursi terisi penuh sampai-sampai saya harus rela antri menunggu meja yang kosong. Tak ada salahnya merokok dulu di luar, menurut si Mr. X. Entah kenapa mata saya tertuju pada lukisan perempuan berpakaian seperti ratu kerajaan zaman dahulu, seperti menatap tajam. Sudahlah katanya. Saya juga bukan mau beli lukisan. Keluarlah saya di depan parkiran karena di dalam tidak diperkenankan merokok. Tiba-tiba sang tukang parkir menyapa. Antrinya lama biasanya kalau jam segini mas, lain kali agak pagian, sapa tukang parkir. Saya jawab,
Saya juga baru kesini, Pak. Katanya di sini makanannya enak banget ya, Pak, sampai rame begini. Terus tukang parkirnya jawab lagi, ya kalau nggak enak ya gak rame begini. Mas udah tahu belum peraturan di rumah makan ini? Sang tukang parkir mulai tengok kiri dan kanan. Wow. Terus si Mr. X jawab, maaf belum tahu Pak, saya kan juga baru kesini. Terus tukang parkirnya bilang lagi, di sini toiletnya ada 2, satu di dekat kasir, satunya lagi di dekat dapur Mas. Saya ingatkan ya, jangan sampai Mas salah masuk toilet. Kalau masuk toilet yang di luar aja, yang di dekat kasir, jangan yang toilet dapur. Jadi si Mr. X ini udah diperingatin sama tukang parkir bahwa dia nggak boleh masuk ke toilet dapur. Tapi Mr. X-nya kepo dong, dia nanya ke tukang parkir, emangnya kenapa? Itu toilet karyawan ya Pak? Cuman tukang parkirnya nggak sempat ngejawab, dia udah harus ada motor atau mobil yang pergi meninggalkan lokasi, jadi dia harus nyamperin kendaraan yang meninggalkan lokasi itu loh buat minta ongkos parkirnya. Saya intip sekali lagi di dalam. Ternyata ada 1 kursi kosong kebetulan deket kasir. Pesanlah saya makanan yang berkuah itu. Dia kasih dalam kurung nih. Maaf, saya juga nggak bisa menyebut nama masakannya di sini. Kesan saya setelah mencicipi makanan di sini bener-bener luar biasa. Enak banget, pantesan di sini nggak pernah sepi. Wow, masa sih ya? Karena saya ingin buang air kecil, saya cari toilet sambil tengok kiri kanan. Tiba-tiba saya digertak pelayan di situ. Mas, toiletnya di sana, bukan di dekat dapur. Jangan sampai salah masuk. Gitu tuh. Si pelayannya langsung nyolot. Saya kaget luar biasa, campur sebel juga. Tapi ya sudahlah. Banyak orang di sini nggak enak ribut-ribut, menurut Mr. X. Kemudian pada jam 21 malam hari. Sampai di rumah sambil berbaring, rasa penasaran saya mulai menghantui pikiran. Emang kenapa ya? Kok nggak boleh masuk ke toilet yang di dapur? Bahkan sempat tadi saya melihat di dekat dapur ada tulisan peringatan yang berbunyi, siapapun dilarang masuk toilet dapur. Seperti ada yang tidak beres di sana. Esoknya, saya datangi rumah makan tersebut untuk yang kedua kali. Si Mr. X ini super penasaran, tapi karena penasaran inilah akhirnya terjawab sudah penasaran dia. Kalian juga penasaran ada apa sih sebenarnya di kamar mandi dekat dapur? Ayo kita dengerin cerita lanjutannya. Sesampai di sana, sang tukang parkir mengingatkan kembali kepada saya, awas mas, jangan sampai salah masuk toilet. Peringatan tersebut malah membuat saya semakin penasaran untuk memasukinya. Tidak lama makanan saya datang, saya mulai mencari waktu yang tepat untuk mengungkap isi toilet tersebut. Tuhan benar-benar membantu saya kala itu. Tiba-tiba ada pelayan yang tak sengaja menjatuhkan piring sehingga semua mata tertuju ke sana, dan tak cukup itu saja. Ada pelayan lainnya yang menjatuhkan kopi ke customer. Jadi suasana rumah makan menjadi sangat kacau. Sang atasan pelayan pun marah-marah kepada si pelayan yang ceroboh. Seperti saat itu sepertinya Tuhan berkata kepada saya, inilah saatnya kamu masuk ke toilet itu. Dengan rasa was-was berjalanlah saya menuju dapur dekat toilet. Seperti tidak ada yang memperhatikan saya, semakin mendekat, badan saya serasa lemas. Bulu kuduk saya merinding seperti ada aura mistis yang sangat besar. Ngomong gue harus kayak gini ya. Oke, biar berasa auranya tuh. Di dapur ini auranya negatif sekali, sehingga kepala saya agak pusing dan lemas. Setelah saya buka, ternyata isinya bikin saya shock berat, muntah
dan mau pingsan rasanya. Saat saya buka toilet yang terlarang itu, mata saya terbelalak. Sejenak jantung saya seperti berhenti. Kengerian dan jijik jadi campur aduk. Anda tidak akan mengira di toilet rumah makan yang terkenal ini ada sosok yang sangat aneh. Hantu? Kuntilanak? Jin? Gondoruo? Bukan. Bukan sama sekali. Melainkan sesosok manusia yang terbaring lemah tak berdaya, setengah bugil, cuman terbungkus kain sarung. Lelaki yang saya perkirakan berumur kurang lebih 40 tahun ini seperti sekarat. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh borok-borok bernanah. Sekali lagi saya tegaskan, seluruh tubuhnya penuh borok-borok yang sudah bernanah. Keadaannya sekarat, tak bisa bicara seperti koma, mulutnya komat kamit, badannya bergetar hebat, seperti tak ada yang menolong di sini. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Belum sempat saya mendapatkan jawabannya, saya sudah ditarik oleh salah satu karyawan di sini dan memohon saya untuk benar-benar merahasiakan kejadian ini. Mas, tolong sampean jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang sampean lihat tadi. Kalau sampai ketahuan, kita semua mau kerja apa? Saya tidak bisa berkata-kata waktu itu karena masih syok berat. Saya langsung lari ke depan, saya ingin pulang. Sesampainya di tempat parkir, saya langsung menarik sang juru parkir. Pak, tolonglah jujur dengan saya. Siapa itu orang yang sekarat penuh borok? Ada apa dengan rumah makan ini? Tanya saya kepadanya. Loh, sampean lihat Thomas, kata tukang parkir. Iya pak, udah tidak usah bohong sama saya. Saya sudah lihat pria sekarat yang ada di toilet, imbu saya. Sang juru parkir pun terdiam sejenak sambil celingak-celinguk kiri kanan, takut ada yang mendengar. Ya itu mas, yang bikin rumah makan ini rame. Mas tahu orang yang sekarat di toilet itu? Ya itu pemiliknya mas, jawabnya dengan terpatah-patah. Hah? Maksudnya gimana toh pak? Lah terus kenapa gak ditolong orang sekarat itu? Tanya saya. Jadi si pemiliknya bikin perjanjian dengan setan mas. Semacam pesugihan. Kalau orang Jawa bilang dia mau berkorban seperti itu, yang penting keluarganya dan bisnisnya lancar. Hah? Jadi maksud bapak si pemilik rumah makan ini menumbalkan dirinya sendiri demi pengelarisan rumah makan ini? Tanya saya lagi. Belum sempat si bapak menjawab pertanyaan saya, langsung saya potong dan bertanya lagi. Pak, tadi saya sempat menemukan piring dan pisau di sebelah orang sekarat tersebut. Apa jangan-jangan daging masakan rumah makan ini diambil dari borok orang yang sekarat tadi? Tanya saya lagi. Bapak tukang parkir tidak menjawab, hanya menghela nafasnya dan kembali bekerja. Saya pun langsung pulang dan muntah-muntah di rumah. Saya benar-benar kapok, saya tidak akan ke rumah makan itu lagi. Jadi begitu ceritanya teman-teman untuk pengalaman Mr. X di rumah makan yang terkenal banget yang udah sempat didatangi artis papan atas dan juga pejabat tinggi negara. Yang tinggal di Probolinggo pasti tahu nih rumah makan yang terkenal ini. Wow, di toilet terlarang tersebut yang memang orang nggak boleh masuk, ada pemilik rumah makan yang ternyata menumbalkan dirinya sendiri. Teman-teman, untuk kali ini pesan moralnya kalian simpulin sendiri deh. Aku sampai gak bisa berkata-kata nih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di Cerita Maya episode berikutnya.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye!